Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok A, Lintas Minat Pengendalian Penyakit yang Ditularkan oleh Binatang akan mempresentasikan hasil dari literatur review kami mengenai pencegahan, pengendalian, eradikasi demam berdarah denggi. Sebelumnya perkenalkan kami next dulu anggota kelompok kami. Ada Laila Hidayah, lalu ada Anggit Wirama, Diana Putri, saya sendiri Mahadini Natalia, Prima Kartika, Fitri Atikasari, dan juga Alia Ramatika. Next, mungkin untuk yang pertama bisa dijelaskan oleh Fitri, silakan. Yang pertama, pendahuluan. Penyakit demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi oleh virus dengue dan penderita penyakit DBD sebelumnya. DBD dikenal di Indonesia sejak tahun 1968 dan pertama kali dilaporkan terjadi di Surabaya, Jawa Timur. DBD sering dikaitkan dengan perubahan iklim karena puncak kasus DBD biasanya terjadi pada awal dan akhir musim hujan. Menurut Sungkares 2011, penyebaran penyakit DBD ditularkan melalui vektor perlu diwaspadai karena peningkatannya seiring dengan perubahan iklim. Iklim dapat mempengaruhi ekosistem, habitat penyakit bawaan hewan, dan pertumbuhan koloni kuman secara alami. Penyakit infeksi merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi, lingkungan, agen, dan penjamu. Oke, yang berikutnya adalah metode. Jadi metode yang kami gunakan dalam penulisan artikel kali ini adalah studi literatur dari artikel publikasi terdahulu terkait dengan cara pencegahan, pengendalian, dan eradikasi dari demam berdarah denggi. Nah, tahapan pertama yang kami lakukan adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Lalu di tahap kedua kami melakukan pencarian literatur, dan pencarian literatur ini kami lakukan pada website Springer Link dan juga Science Direct dengan terakreditasi Scopus dan dipublikasikan antara tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, dari hasil pencarian yang didapatkan terdapat artikel sebanyak, mohon maaf itu salah, ada 408 artikel dengan kata kunci berupa denggi, prevention, control, dan juga eradication. Nah, di tahap ketiga, dilakukan pemilihan paper secara lebih spesifik berdasarkan judul dan juga abstrak yang paling mendekati dengan tujuan penulisan. Nah, jumlah artikel yang dipilih itu ada berjumlah 9 artikel, dan selanjutnya pada tahap keempat yaitu menganalisis artikel dan juga mengembangkannya menjadi kajian literatur. Next. Baik, berikut ini merupakan diagram prisma mengenai analisis tinjauan pustaka yang kami gunakan. Jadi dari total penelusuran didapatkan data berupa artikel atau jurnal mengenai dengue, prevention, control, sama eradication. Itu ada artikel jurnal sebanyak 1.532. Data tersebut difokuskan pada artikel kajian dan penelitian, sehingga menjadi 480 artikel. Kemudian artikel ini dianalisis kembali sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu populasinya manusia, tanpa intervensi, tanpa pembanding, artikel penelitian dan kajian, lalu diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2022 dan menggunakan bahasa Inggris. Analisis artikel diperoleh setelah melakukan tahapan identifikasi, penyaringan, dan penetapan. Dari analisis artikel ini didapatkan 9 artikel dengan kriteria inklusi yang sudah sesuai dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai tabel mengenai karakteristik artikel yang digunakan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya. Yang pertama ada karakteristik artikel dari Wang WH Urbina A.N. Chang, Asafalsakul, L. Chen, dan Wang tahun 2020 mengenai dengue hemorrhagic fever, a systematic literature review of current perspective on pathogenesis, prevention, and control, dengan desain penelitian literatur review dengan pedoman prisma. Kemudian di sampelnya dari 145 artikel yang memenuhi kriteria inklusi penelitian dari 508 artikel yang telah ditemukan melalui Med Web of Science dan Google Scholar.
Yang kedua ada Jahan dan Rahman tahun 2020 mengenai Management of Dengue Hemorrhagic Fever in Secondary Level Hospital in Bangladesh. Desain penelitiannya ini menggunakan analisis laporan kasus atau case report. Sampelnya dari seorang pasien rumah sakit berusia 42 tahun. Next. Ya, kemudian dari Pak Rege Neupene, S. Kandarian, S. Haris, Halstad, Grash, dan Loeb tahun 2020 mengenai genetic risk of for dengue hemorrhagic fever and dengue fever in multiple ancestries dengan menggunakan jenis studi genome-wide association, kemudian dikembangkan dengan polygenic risk score, dan sampelnya berupa DNA sebanyak 7.460, terdiri dari 2.248 sampel DNA dari tahap derivasi dan 5.212 sampel dari tahap validasi. Kemudian yang artikel keempat itu Najmul Haidar, Yumin Chang, Ahbur Rahman, Alimuddin Zulmulak, dan Richard Akok tahun 2021 mengenai dengue outbreaks in Bangladesh historic epidemic patterns, suggest earlier mosquito control intervention in the transmission season could reduce the monthly growth factor and extent of epidemics, yang meninjau kasus bulanan dilaporkan oleh Institut Epidemiologi, menghitung growth factor dan interval kepercayaan 95%. Di sampelnya dari kasus demam berdarah yang dirawat dari 14 rumah sakit pemerintah dan 35 rumah sakit swasta yang berlokasi di ibu kota Dhaka dan 523 rumah sakit swasta dan pemerintah di luar Dhaka. Next. Untuk selanjutnya ada jurnal dari Arguni et al. Tahun 2021 dengan judul Dengue Virus Population Genetics in Yogyakarta, Indonesia to Citywide Wolbachia Deployment, dengan desain penelitian menguji sampel darah kasus dugaan DBD sebagai penguatan sistem surveillance demam berdarah. Dengan sampel 649 sampel plasma yang dikumpulkan antara Maret 2016 sampai Februari 2017 dan 36.910 sampel nyamuk yang dikumpulkan antara Desember 2016 sampai Mei 2017. Masing-masing sebanyak 197 dan 38 sampel positif dan V dengan QRT-PCR. Selanjutnya ada artikel dari Muhammad Altafkan dan Fatmawati tahun 2021 dengan judul Dengue Infection Modeling and its Optimal Control Analysis in East Java, Indonesia. Dengan desain penelitian parameter model demam berdarah diestimasi dengan menggunakan kasus yang dikonfirmasi di Provinsi Jatim, Indonesia. Untuk tahun 2018 dilakukan dengan merumuskan model demam berdarah dengan rawat inap dan menyajikan dinamikanya secara rinci. Sampelnya menggunakan jumlah kumulatif kasus DBD dari bulan Januari hingga Desember 2018 digunakan untuk parameterisasi model yang mencapai 9.452 orang. Oke, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Knowledge, Attitude, and Practice Toward Dengue Fever Among University Students of Dhaka City, Bangladesh, dengan studi cross-seksional dengan sampel sebanyak 625 mahasiswa yang berpartisipasi dalam kuesioner. Terus selanjutnya adalah jurnal dengan judul Knowledge, Attitude, and Practice Regarding Dengue and its Factor Among Medical Practitioners in Malakand Region, Pakistan. Ini juga menggunakan studi cross-seksional yang dilakukan dari bulan Oktober hingga November 2019 dengan sampel, yakni keseluruhan populasi dari tenaga kesehatan yang berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di fasilitas kesehatan yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya adalah jurnal dari Yusri Kajimoto dan Sutomu Kitajima pada tahun 2020 yang berjudul Clinical Management of Patient with Dengue Infection in Japan. Analisis dilakukan dengan analisis statistik berupa Spearman Correlation. Data yang digunakan yaitu berupa data berasal dari National Database of Health Insurance Claim and Specific Health Check-up of Japan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Jadi dari sekian artikel tersebut ditemukan 9 artikel dari tabel 1 ini menyajikan karakteristiknya. Kemudian dari 9 artikel ini didapatkan beberapa dimensi atau bahasan utama yang akan dibahas pada tabel 2. Ya, berikutnya yaitu
temuan utama dari artikel yang pertama itu tentang perjalanan klinis DBD. Semuanya yaitu ada febril atau demam, ditandai dengan demam 2 hingga 7 hari, dan muncul ruam morbilliform dan kecenderungan hemoragik. Kemudian yang kedua itu leakage atau kebocoran yang ditandai dengan tekanan nadi rendah, sianosis, hepatomegali, efusi pleura dan perikardial, dan asites. Yang ketiga itu convalescent phase, yaitu pemulihan. Pemulihan ini akan lebih cepat apabila diagnosis dan pengobatan dilakukan sedini mungkin. Kemudian yang kedua yaitu ada gejala klinis infeksi dengue. Yang pertama ada dengue fever. Sindrom ini seperti flu, nyeri otot retroorbital, demam, ruam, sakit kepala hebat, nyeri sendi dan otot, serta mual. Yang kedua yaitu dengue hemorrhagic fever. Ini terjadi setelah 3 hingga 5 hari demam dengan gejala yaitu kebocoran plasma, efusi pleura, perdarahan, trombositopenia, di mana trombositnya itu kurang dari 100.000 trombosit per mililiter, kenaikan kadar hematokrit, kegelisahan, sakit perut, muntah, penurunan suhu secara tiba-tiba, serta suhu bisa mencapai 37,5 hingga 38 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu dengue shock syndrome, terjadi setelah 3 hingga 5 hari demam. Gejalanya yaitu hipotensi, penurunan jumlah trombosit, akumulasi cairan dengan gangguan pernafasan, perdarahan kritis, kerusakan organ, gagal jantung, hingga henti jantung. Selanjutnya yaitu faktor resiko yang berhubungan dengan DBD. Jadi Wong et al. Menjelaskan ada beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan DBD melalui penelitian yang dilakukannya, yaitu ada faktor resiko berupa antibody dependent enhancement yang dapat meningkatkan produksi virus, lalu ada dysregulasi sitokin atau produksi sitokin yang begitu cepat sehingga mempengaruhi sel endotel vaskuler dan menyebabkan kebocoran plasma. Lalu ada perubahan profil lipid yang sangat berkorelasi dengan keparahan DBD, dan ada faktor lain. Next. Kemudian faktor lainnya ini seperti antibodi terhadap NS1 mengindukasi kerusakan sel endotel dan apoptosis berikutnya, serta beberapa varian genetik lainnya memberikan resiko penting secara klinis untuk DBD atau DSS dan DF. Kemudian ada perencana pencegahan dan pengendalian, itu bisa diidentifikasi gejala atau tanda secara cepat, seperti fase demam ini ditandai dengan demam berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Kemudian fase kritisnya ditandai dengan sakit perut hebat, muntah, perubahan suhu, dan perubahan status mental. Untuk mengetahui dengue ini dapat dibedakan dari penyakit lain dengan menggunakan uji tourniquet. Kemudian manajemen penyakitnya ini dapat didiagnosis secara dini untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai cara mengelola demam berdarah, seperti tirah baring, antipiretik, atau spons untuk mengendalikan demam, analgesik atau obat penenang ringan untuk membantu rasa sakit, dan terapi cairan atau elektrolit untuk membantu dehidrasi. Kemudian untuk pasien DBD yang mengalami DBD atau DF berat harus diberikan larutan kristaloid isotonik seperti salin normal 0,9%, ringer laktat, atau larutan Hartmann sesuai dengan pedoman WHO. Next. Berikut ini merupakan lanjutan dari rencana pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu ada diagnosis laboratorium. Ada vaksin demam berdarah, surveillance kasus, dan surveillance vektor. Kemudian ada program pengendalian berbasis masyarakat. Diagnosis laboratorium ini yaitu analisis filogenetik sequence isolat DENV dilakukan dengan membandingkan dengan sequence gen DENV-E yang tersedia dari repositori GenBank
per 27 Desember 2021. Dataset awal dibangun dan terdiri dari 6.855, 8.026, 3.394, dan 1.792 segmen scan E dan V1, dan V2, dan V3, dan V4. Masing-masing analisis ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan evolusi organisme. Kemudian ada vaksin demam berdarah. Nah, untuk saat ini masih hanya satu vaksin yang disetujui untuk mencegah demam berdarah, yaitu ada vaksin CYD-TDV. Lalu ada surveillance kasus dan surveillance vektor. Sistem surveillance dengue didirikan pada tahun 1970-an sebagai bagian dari program surveillance nasional. Hanya pasien yang diklasifikasikan sebagai DPD atau DSS yang dilaporkan ke DKK oleh rumah sakit dan puskesmas sesuai pedoman surveillance dengue Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada program pengendalian berbasis masyarakat, yaitu pelaksanaan strategi pengendalian yang optimal untuk mengurangi penularan DPD di masyarakat dengan penerapan insektisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pencegahan dan insektisida merupakan strategi terbaik untuk meminimalisir jumlah inang dan faktor DPD dalam populasi. Kemudian menargetkan periode pengendalian faktor sebelum musim penularan dengue, yaitu dimulai pada bulan April. Lalu ada pengendalian biologis dan kontrol kimia. Pengendalian biologis ini dapat dilakukan dengan membasmi nyamuk. Namun, cara konvensional ini dianggap kurang tepat, sehingga saat ini ada cara baru, yaitu menggunakan steril insect technique. Kemudian ada kontrol kimia, di sini menggunakan insektisida nabati yang dibuat dari turunannya tanaman, sehingga tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia. Lalu ada dimensi penanganan demam berdarah. Untuk dimensi penanganan demam berdarah ini ada 3 penanganan. Yang pertama ada pemberian isotonik 4 fluid, lalu ada hipotonik 4 fluid, dan transfusi trombosit. Dari ketiga penanganan ini, yang paling sering digunakan yaitu isotonik, pemberian cairan isotonik. Untuk transfusi trombosit ini dianggap kurang efektif karena meningkatkan resiko efek samping. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah dimensi kesiapan dari stakeholder. Nah, kesiapan dari stakeholder ini merupakan aspek yang penting untuk sebagai bentuk penanganan yang menunjang ke bentuk pencegahan, pengendalian, dan eradikasi dari DBD itu sendiri. Nah, ini ada kesiapan dari petugas kesehatan yang ditemukan dari jurnal dari Pakistan. Ini menunjukkan kalau tenaga kesehatan itu sudah memiliki kewaspadaan yang cukup baik, termasuk upaya pencegahan yang dinilai dari pengetahuan mereka dan pengalaman mereka terkait penyakit dengue. Meskipun begitu, pengetahuan ini tidak menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Selanjutnya adalah stakeholder yang berupa para mahasiswa. Di penelitian didapatkan hubungan kuat antara sikap positif terkait DBD pada mahasiswa yang bertempat tinggal di kota Dhaka, Bangladesh. Sebagian besar dari sampel itu sudah menunjukkan kurangnya kewaspadaan dan kebiasaan preventif untuk menyikapi penyakit DBD itu sendiri. Next. Kemudian untuk kesimpulannya, metode yang digunakan dalam penulisan adalah studi literatur dari artikel publikasi terdahulu. Analisis artikel diperoleh setelah melakukan tahapan identifikasi, penyaringan, dan penetapan, dan didapatkan 9 artikel atau jurnal. Penyakit DBD merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi oleh virus dengue dan penderita penyakit DBD sebelumnya. Perjalanan penyakit DBD terdiri atas 3 fase, yaitu demam, kebocoran, dan fase pemulihan.
Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian DBD dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan mulai dari hal yang kecil pada tingkat individu dan keluarga. Dilakukan identifikasi cepat gejala atau tanda DBD, meskipun pada beberapa orang yang tidak mengalaminya, untuk mengurangi kematian dengue dan mengendalikan keparahan penyakit. Berikut untuk daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.